Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah, serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya pada kali ini. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Nunung Mona Syasnah dengan NIM C1C021123 yang bertugas sebagai presentator untuk materi akad istisna. Adapun yang kita bahas pada materi ini yaitu yang pertama pengertian akad istisna, lalu yang kedua jenis-jenis akad istisna, lalu yang ketiga dasar syariah, dan yang keempat perlakuan akuntansi menurut PSAK 106, lalu yang terakhir ilustrasi kasus akad istisna. Adapun yang melatar belakangi dari akad istisna ini, pembiayaan dalam Bank Syariah Indonesia yaitu memiliki risiko gagal bayar yang berbeda dengan bank konvensional karena menggunakan pola yang unik seperti akad bagi hasil dan jual beli dengan istisna. Oleh karena itu, dibutuhkan treatment khusus dalam risk control dan risk management, terutama dalam akad jual beli istisna. Ini melibatkan langkah-langkah seperti menghindari risiko, pemisahan dan disertifikasi, perlindungan dan pengurangan risiko, serta pemindahan non-asuransi. Penggunaan akad istisna oleh Bank Syariah Indonesia memiliki risiko yang cukup tinggi dan dapat menyebabkan penurunannya tingkat pembiayaan. Berbeda dengan bank pembiayaan rakyat syariah yang memiliki tingkat pembiayaan yang lebih tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya penerapan risk control dan risk management dalam penanganan risiko pembiayaan istisna oleh bank syariah. Hal istisna merupakan jual beli yang dilakukan antara pihak produsen dengan pemesan, dan yang mana suatu produk dibuat dengan spesifikasi tertentu yang mencakup bahan baku dan biaya, sedangkan produsen bertanggung jawab atas produksi sistem pembayaran dan dapat dilakukan di muka maupun di tengah ataupun di akhir. Akad istisna terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu istisna, yang mana istisna ini merupakan kontrak dengan pembuat barang tertentu. Persyaratan kontrak ini lebih sederhana daripada akad salam karena tidak dipersyaratkan adanya surat terima ataupun serah terima harga ketika akad. Lalu yang kedua itu istisna paralel, yang dimana istisna paralel ini merupakan istisna yang umumnya berjalan di tengah masyarakat. Akan tetapi ia merupakan transaksi antara bank dalam kontrak istisna yang asli dengan pembuat barang kepada pihak lain. Produk barang dibuatnya dengan mengacu pada ciri-ciri barang yang telah disepakati pada akad pertama, di mana bank pada saat itu adalah sebagai pihak yang meminta untuk dibuatkan. Yang menjadi dasar syariah ini ada tiga. Yang pertama itu Al-Quran, lalu yang kedua As-Sunnah, dan yang terakhir itu Fatwa MUI. Lalu perlakuan akuntansi menurut PSAK adapun penyajian. Lalu yang kedua yang pertama itu pengakuan dan pengukuran. Lalu yang kedua penyajian, dan yang terakhir pengungkapan. Adapun ilustrasi kasus akad istisna ini, contohnya itu perusahaan tiga negeri membuat gedung yang terpisah dengan kantor administrasi. Perusahaan tiga negeri mengundang perusahaan kontraktor syaka dan disepakati pembangunan gedung tersebut selama 1 tahun dengan nilai kontrak 2.500.000.000. Akad tersebut disahkan pada 2 Februari 2011, lalu pembayaran dilakukan secara tunai setelah tagihan diterima perusahaan tiga negeri. Demikian presentasi materi saya pada pertemuan kali ini.
Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.